Seperti biasa, setelah makan malam, Nevan mengajak keluarganya untuk berkumpul. Ruang keluarga terdengar ramai oleh celotehan triplet dan juga Sadewa. Mereka tampak asik dengan mainannya masing-masing. Ada yang ingin ayah bicarakan sama kalian, ucap Nevan. Apa ayah? Tanya Ares mengerutkan keningnya. Ayah sudah putuskan akan memindahkan triplet ke sekolah lain. Tidak hanya triplet saja, Sadewa juga akan ayah pindahkan, ucap Nevan. Kenapa harus pindah? Memangnya ada apa? Apa karena masalah Mili tadi siang, ayah? Tanya Ara penasaran. Ada masalah apa? Kenapa ayahnya begitu mendadak? Iya, ayah tidak suka dengan kepala sekolahnya. Dia menyalahkan Mili tanpa mencari tahu dulu apa masalahnya. Padahal jelas-jelas Mili hanya membela diri, jawab Nevan. Ara menghela nafas pelan. Sudah ia duga. Ini pasti ada kaitannya dengan masalah Mili yang tadi siang. Ayahnya itu tidak jauh beda dengan suaminya. Jika berurusan dengan anak-anak mereka, akan langsung mengambil keputusan tanpa dipikir terlebih dahulu. Padahal masalah seperti ini bisa diselesaikan tanpa harus memindahkan mereka ke sekolah lain. Kita harus bertanya dulu pada mereka, ayah. Kita tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa persetujuan dari mereka. Apalagi ini menyangkut sekolah mereka. Ara keberatan dengan putusan sang ayah. Anak-anak sudah nyaman berada di sekolah itu. Ia tidak mungkin memindahkannya begitu saja tanpa persetujuan dari mereka. Ara tidak mau membuat anak-anaknya tertekan karena keputusannya. Kamu tanyakan saja pada mereka, ayah yakin pasti mereka setuju. Ucap Nevan percaya diri. Ara memutar bola matanya dengan malas. Ayahnya ini terlalu percaya diri. Mungkin putrinya setuju karena putrinya itu sangat pandai bergaul dan begitu mudah beradaptasi di tempat baru. Tapi bagaimana dengan ketiga anak lainnya? Mereka bertiga kebalikan dari sang putri. Kamu saja yang tanya sama mereka, Hani. Gama mengangguk dan memanggil mereka. Anak-anak, kemarilah. Papa ingin bertanya sesuatu pada kalian, panggil Gama. Sadewa juga kesini, boy, lanjutnya. Iya, Papa, jawab mereka dengan patuh. Mereka meninggalkan mainannya dan menghampiri Gama. Mereka berempat berdiri di hadapan Gama. Ada apa, Papa? Tanya Mili. Opa berencana memindahkan kalian ke sekolah lain. Kalian setuju atau tidak? Kalau kalian tidak setuju, katakan sama papa, tidak usah takut. Mili setuju, tapi entar cali yang ada jual batagolnya ya, pinta Mili. Batagol telus. Sekalian aja kamu jadi anaknya tukang batagor. Cibir Maxim. Silik aja, suka-suka Lili lah. Gama terkekeh melihat perdebatan mereka. Asal ada batagor, pasti putrinya akan betah. Bagaimana dengan kalian, boys? Setuju tidak? Tanya Gama. Sadewa menatap ke arah kedua orang tuanya. Bocah kecil itu seolah sedang bertanya pada kedua orang tuanya. Terserah Sadewa, soalnya Sadewa yang mau sekolah, bukan mami, ucap Nadine menyerahkan keputusan pada putranya. Boleh? Tanya Sadewa. Boleh sayang? Tanya Nadine tersenyum lembut. Sadewa tersenyum dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Gama. Sadewa mau pindah, tapi nanti satu kelas sama mereka ya, pinta Sadewa yang tidak mau pisah dengan triplets. Abang Dewa masih takut, tanya Mili. Sadewa masih takut dengan peristiwa waktu itu. Mili mendekati Sadewa dan memeluknya. Ndak apa, ada Lili, ucap Mili menenangkan sepupunya. Semua yang ada di situ tersenyum melihat kedewasaan Mili. Meskipun barbar, tapi dia tetap peduli dengan saudaranya. Gama melihat ke arah Ares. Bagaimanapun Sadewa beda 1 tahun dengan triplet. Bagaimana? Tanya Gama. Biarkan aja, yang penting traumanya hilang. Jawab Ares tidak mau ambil pusing. Yang penting putranya mau sekolah, itu aja udah cukup. Mungkin putranya itu masih merasa aman jika berada di dekat si kembar. Mereka mengangguk setuju. Kini Gama bertanya kepada kedua putranya. Kalau kalian bagaimana? Tanya Gama. Tentu saja pindah, Papa. Kita tidak mau Lili sendirian di sekolah baru, jawab Maxwell yang diaguki oleh Maxim. Kalian memang prajurit ayah, ucap Gama dengan bangga. Sembari menepuk kepala putranya dengan pelan. Kalian memang harus menjaga Mili. Jangan sampai adikmu itu didekati pria lain selain kita, ucap Gama.
Baik papa, jawab mereka setuju. Mereka juga tidak suka melihat adiknya didekati pria lain. Ara hanya bisa menghela nafas panjang. Ketiga pria di keluarganya memang sangat posesif pada sang putri. Sepertinya nanti Milly akan sulit mendapatkan jodoh, analisa Nadine melihat keposesifan mereka. Ya begitulah kak, mereka sangat posesif melebihi ayah dan Kak Ares dulu, jawab Ara dan menghela nafas panjang. Keputusan sudah diambil oleh mereka. Besok Nevan akan menyuruh orangnya untuk mengurus kepindahan cucunya. Bapak nyari siapa? Tanya penjaga di rumah Gama. Saya mencari Gama, anak saya, jawab Roy. Maaf, Tuan Gamanya tidak ada. Sudah hampir semingguan ini mereka menginap di mansion Tuan Nevan. Roy menghela nafas kasar. Sudah jauh-jauh datang ke rumah Gama, tapi yang dicari malah tidak ada. Terima kasih. Roy masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobilnya. Bagaimana, Dad? Tanya Marlowe. Mereka di mansion Tuan Nevan, jawab Roy. Lalu bagaimana, Dad? Kita ke sana atau kembali ke rumah sakit? Tanya Marlowe. Kita ke sana. Keluarga Alexander harus tahu dengan kelakuan menantunya itu. Aku ingin melihat respon Nevan saat mengetahui menantunya seorang psikopat. Roy menyeringai. Rasa sayangnya terhadap Margareta membuat Roy membenci putra kandungnya sendiri. Mereka menyalahkan Gama atas apa yang menimpa istrinya itu. Padahal dia sendiri belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Marlowe melajukan mobilnya menuju ke kediaman Nevan. 1 jam perjalanan mobil mereka sampai di depan kediaman Nevan. Mobil mereka tidak bisa langsung masuk. Mereka harus melewati pos penjagaan terlebih dahulu. Saya Roy, ingin bertemu dengan Gama, putra saya, ucap Roy. Sebentar, saya tanyakan terlebih dahulu. Saya ingin menemui anak saya, kenapa harus izin dulu, seru Roy. Maaf tuan, saya hanya menjalankan peraturan. Roy mendengus kesal. Dia menunggu penjaga menghubungi seseorang terlebih dahulu. Tak lama penjaga keluar dan membukakan gerbang untuk mereka. Tuan Gama, ada yang ingin bertemu, ucap pelayan menghampiri Gama. Siapa? Tanya Gama mengerutkan keningnya. Ayah Anda, Tuan Roy, jawab pelayan. Gama menaikkan satu alisnya. Untuk apa ayahnya itu datang mencarinya? Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu. Tapi apa? Temui aja, nanti aku akan menemanimu, ucap Ara. Gama menatap istrinya dengan tatapan rumit. Istrinya ini seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Suruh mereka masuk, Bi, tita Gama. Baik tuan, ucap pelayan dan pamit. Setelah kepergian pelayannya, Gama memutar posisi duduknya menjadi berhadapan dengan istrinya. Apa yang kau sembunyikan, baby? Tanya Gama dengan serius. Tidak ada, tapi aku yakin ini tentang Margareta. Kemarin aku meminta anak buah Felix untuk mengirim Margareta ke rumahnya dan mungkin saat ini sudah sampai di rumah mereka. Apa yang kamu lakukan kepadanya? Hanya hukuman ringan, aku memotong kedua tangannya. Jawab Ara sembari tersenyum memamerkan deretan giginya. Mata Gama terbelalak mendengar jawaban istrinya. Ia tidak marah, hanya saja istrinya benar-benar seperti psikopat. Ada apa kalian mencari saya? Tanya Gama sembari mendudukkan tubuhnya di sebelah sang istri. Aku tidak hanya mencarimu, aku juga mencari mertuamu. Aku ingin mereka tahu kalau menantunya ternyata seorang psikopat, ujar Roy. Gama terkekeh. Bagaimana bisa lelaki di hadapannya ini berpikiran bodoh seperti ini? Apa dia tidak tahu siapa Nevan Alexander? Bahkan pria tua itu lebih kejam daripada dirinya. Mungkin benar kalau mertua lain pasti akan terkejut mengetahui menantunya seorang psikopat. Pasti mereka akan meminta putrinya menceraikan suaminya. Tapi kalau Nevan Alexander, Gama tidak yakin akan seperti itu. Apa maksudmu, Tuan? Siapa yang kau sebut psikopat? Tanya Gama pura-pura tidak tahu. Tidak usah berlagak bodoh kamu, Gama. Kamu kan yang sudah memotong kedua tangan mamiku. Seru Marlowe yang sudah tidak lagi menggunakan embel-embel kakak lagi. Ia merasa kecewa dengan kakaknya yang sudah membuat ibunya cacat. Atas dasar apa kamu menuduh saya? Saya tidak pernah memotong tangan siapapun, apalagi tangan ibumu. Menyentuhnya saja saya tidak sudi. Tapi mami sendiri yang mengatakan itu. Tidak mungkin mamiku berbohong. Mamiku sempat menghilang. Pasti kamu juga yang menculiknya, tuduh Marlowe. Ya, kau benar. Aku yang menculiknya. Dan juga memotong kedua tangannya. Terus apa mau kalian? Tanya Gama yang sudah malas berpura-pura di hadapan mereka. Gama tahu maksud istrinya memotong kedua tangan Margareta. Tanpa kedua tangannya, Margareta pasti akan merasa tersiksa. Dia juga pasti malu menjadi bahan cemoohan orang.
Ara lebih suka menyiksanya daripada membunuhnya karena kematian terlalu mudah untuk orang seperti Margareta. Kenapa kau melakukan itu, Gama? Apa tidak cukup selama ini kau memenjarakannya? Hah? Kau membuatnya cacat, Gama. Roy memelankan suaranya di akhir kalimat. Karena istrimu sudah mengusik anak-anakku. Tak hanya itu saja, istrimu juga sudah merencanakan pembunuhan terhadapku. Sudah berkali-kali aku memberikannya kesempatan. Tapi apa? Istrimu selalu saja mengusikku. Bohong. Tidak mungkin ibuku melakukan itu. Marlo tidak terima mendengar tuduhan Gama terhadap ibunya. Apanya yang tidak mungkin? Ibumu saja bisa membunuh ibuku, apalagi membunuhku. Telak Gama. Marlo diam. Dia tidak bisa lagi berkata-kata. Yang dikatakan oleh Gama itu benar. Ibunya saja tega membunuh ibunya Gama, apalagi membunuh Gama. Marlo tak habis pikir dengan ibunya. Kenapa dia melakukan itu semua? Selang berapa lama Nevan keluar dan ikut bergabung bersama mereka. Ada apa ini? Kenapa suara kalian terdengar sampai ke dalam? Tanya Nevan yang sembari mendudukkan tubuhnya di sofa single. Tidak ada apa-apa, ayah, saut Ara yang sejak tadi hanya diam saja. Nevan mengangguk, tapi ia tidak begitu saja percaya dengan putrinya. Pria tengah baya itu tidak beranjak dari ruang tamu. Ia masih duduk di tempat duduknya. Kami datang kemari ingin meminta pertanggungjawaban pada menantu Anda. Gama sudah memotong kedua tangan istri saya, ucap Roy. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Nevan. Lalu Nevan mengalihkan pandangannya ke arah Gama. Kenapa kamu tidak membunuhnya sekalian, Gam? Kata Nevan, membuat Roy dan Marlo terbelalak. Mereka tidak percaya dengan apa yang barusan mereka dengar. Ucapan Nevan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Roy. Pria itu tidak marah dengan menantunya, tapi malah mendukung perbuatan menantunya itu. Yang lebih gilanya lagi, dia malah meminta menantunya untuk membunuh. Kenapa Anda malah berkata seperti itu, Tuan Nevan? Anda sebagai orang tua harusnya menasihatinya, bukan malah mendukungnya. Pantas saja anak saya semakin liar setelah menjadi menantu Anda. Nevan terkekeh. Untuk apa dia menasihati menantunya? Tindakan menantunya sudah benar. Kalau itu dirinya, pasti sudah ia bunuh di tempat. Sayangnya menantu dan anaknya itu suka sekali bermain-main dengan musuhnya. Itu yang aku inginkan, Tuan Roy, karena aku tidak suka dengan pria yang lembek, ucap Nevan tertawa kecil. Roy menatap Nevan dengan tatapan yang rumit. Ia tidak tahu apa yang ada di pikiran pria tengah baya itu. Pikirannya sangat sulit ditebak. Pergilah dari rumahku. Tidak ada gunanya kamu datang kemari, karena sampai kapanpun menantuku tidak akan bertanggung jawab. Kalau membunuhnya mungkin iya. Roy dan Marlo mengepalkan tangannya dengan erat. Harga dirinya seolah diinjak-injak oleh mereka. Berhenti mengusik hidupku atau kalian akan menyesal, peringatnya terhadap mereka berdua. Dengan perasaan jengkel, Roy dan Marlo memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman Nevan. Keluarga mereka benar-benar mengerikan, Dad, ucap Marlo ketika sudah dalam perjalanan. Iya, kita tidak boleh mengusiknya, Marlo. Daddy tidak mau nasibmu sama seperti mamimu. Saut Roy mengingatkan putranya, cukup istrinya saja yang cacat, putranya jangan. Setelah mengecek ketiga anaknya, Gama dan Ara masuk ke dalam kamarnya. Sayang, pijitin kepalaku dong, kepalaku pusing nih gara-gara begadang kemarin ditambah kedatangan mereka, rengek Gama dengan manca. Kemarilah, pinta Ara sembari menepuk bantal yang ada di atas pangkuannya. Dengan pergerakan yang cepat, Gama memindahkan kepalanya ke atas pangkuan sang istri. Pria itu memeluk perut istrinya. Dengan telaten, Arah memijit kepala suaminya. Jangan suruh aku tidur di luar lagi ya sayang, ucap Gama. Ya tergantung, kalau kamunya aneh-aneh, aku akan menghukummu lagi, saut Arah. Tapi aku tidak macam-macam sayang, anakmu aja yang memfitnahku. Aku juga sudah menyuruh Firman untuk mengeluarkan Airin, adunya kepada sang istri. Kenapa kau keluarkan dia sih? Dia kan juga butuh makan. Biarin aja lah, daripada kita salah paham lagi, lebih baik aku keluarkan dia aja, cuek Gama. Ara menggelengkan kepalanya, tapi di dalam hatinya Ara merasa senang, karena suaminya itu lebih memilih menjaga perasaannya daripada mempertahankan sekretarisnya. Tangan Gama sudah menyusup masuk ke dalam piyama yang dikenakan oleh Ara. Ia meremas daging kenyal milik istrinya. Kok tidak sebesar dulu waktu menyusui triplet ya sayang? Tanya Gama tanpa menghentikan kegiatannya. Ya tentu aja, dulu kan ada asinya, sekarang kan tidak, jawab Ara.
Kamu tidak mau hamil lagi sayang, aku pengen punya anak satu lagi, pinta Gama sambil mendongak melihat wajah istrinya. Tunggu mereka besar dulu Hani, menghadapi Mili saja rasanya sudah mau pecah nih kepala apalagi menghadapi adiknya nanti. Gama tertawa kecil mengingat kelakuan putrinya itu. Aku kira Maxim yang akan barbar tapi ternyata malah milih ke Gama. Ara juga mengira begitu tapi dugaan mereka tuh salah. Gama semakin tak terkendali. Dia melepaskan satu persatu kancing milik istrinya dan nampaklah dua gundukan yang tidak tertutup oleh pengaman. Setiap tidur, Ara tidak pernah mengenakan bra. Desah Ara ketika Gama mengulum dadanya. Mendengar desahan istrinya, Gama semakin semangat memainkan lidahnya di pucuk dada sang istri. Ara meremas kepala suaminya yang ada di pangkuannya. Wanita itu dibuat meremelek oleh permainan lidah suaminya. Gama mengubah posisinya dan dia merebahkan tubuh istrinya. Tangan Gama merayap ke area bawah. Tangannya sudah menyusup ke dalam celana dalam istrinya. Pekik Ara ketika suaminya memasukkan jarinya ke dalam miliknya. Gama menggerakkan maju mundur jarinya di dalam milik sang istri. Bersambung.